Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Amalia. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Sueb MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang puasa. Yang pertama, hakikat puasa. Puasa menurut bahasa yaitu berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Lalu selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa? Allah telah mewajibkan ibadah puasa ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inti disyariatkannya puasa adalah menahan diri dan mengendalikan syahwat kemanusiaan, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi puasa. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar umat muslim selalu berada dalam kebenaran atau terbimbing. Yang ketiga, agar dosa-dosa diampuni. Dan yang keempat, mendapat pahala surga dan jauh dari siksa neraka. Allah memerintahkan umat muslim berpuasa karena Allah ingin mendekatkan hambanya dengan surga. Bahkan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada hikmah puasa. Dengan berpuasa, kita dapat menjalin kebersamaan terutama dalam keakraban dengan keluarga. Yang kedua, dengan berpuasa dapat menajamkan mata hati dan intuisi. Yang ketiga, puasa dapat dijadikan terapi kesehatan. Dan yang keempat, puasa dapat mencerdaskan otak. Lalu selanjutnya ada makna spiritual puasa. Ada 5 manfaat spiritual dari berpuasa. Yang pertama, makin bertakwa kepada Allah selama Ramadan. Kita lebih menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Yang keempat, melatih kesabaran. Dan yang kelima, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Lalu, puasa dan pembentukan insan berkarakter. Sebagian dari kebaikan yang mengkonstruksi sifat takwa itu dapat dibangun dengan melalui ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan yang pertama, yaitu dilakukan orang yang berpuasa adalah berniat karena Allah semata. Niat merupakan komitmen seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, puasa dapat membentuk karakter pribadi yang komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Lalu yang kedua, seseorang yang berpuasa tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkannya. Larangan ini diharapkan akan mendorong terbentuknya pribadi yang sabar dan berpengendalian diri atau internal kontrol. Sifat sabar sangat penting karena dalam kehidupan manusia sering terjadi. Yang ketiga yaitu ada pada tataran praktik ibadah puasa sangat pribadi sifatnya karena hanya Allah dan orang yang berpuasa yang mengetahuinya. Sifat puasa yang pribadi ini mengandung makna bahwa ibadah ini dapat membentuk pribadi yang jujur sehingga orang tersebut bersikap dan bertindak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Yang keempat, puasa adalah satu-satunya ibadah yang pahalanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang mengganjarnya. Dengan demikian, puasa dapat dilaksanakan jika dilandasi ketulusan seseorang, yakni tulus menjalankan ibadah puasa walaupun pahalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah ini dapat menumbuhkan sifat ikhlas dalam diri seseorang. Yang kelima, ketika berbuka pada sore hari disunahkan membaca doa. Doa ini merupakan penyampaian rasa syukur atas keberhasilan seseorang menjalankan puasa. Dengan demikian, puasa juga dapat membentuk pribadi yang tahu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas segala nikmat yang diterimanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.